Dalam sebuah perjalanan yang tampaknya biasa, Paulus dan Timotius justru mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia dan Bitinia. Sebuah larangan yang mencengangkan. Bukankah menyampaikan kabar baik adalah tugas utama para murid Kristus? Namun di tengah rencana yang telah disusun, Allah menunjukkan bahwa Ia bukan hanya hadir dalam langkah maju, tetapi juga dalam penundaan dan arah yang berubah. Ketika mereka akhirnya menerima penglihatan seorang Makedonia yang meminta tolong, mereka pun segera menafsirkan ini sebagai panggilan ilahi dan berangkat. Dalam terang peristiwa itu, kita belajar bahwa panggilan Tuhan tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Kadang ia berupa jalan buntu, rencana yang gagal, bahkan kegelisahan dalam hati. Namun, justru dalam keheningan dan ketaatan terhadap Roh Kuduslah, kita membuka ruang bagi rencana yang lebih besar. Spiritualitas Ignatian mengajarkan bahwa discernment, kepekaan terhadap gerakan roh dalam hidup sehari-hari, adalah kunci untuk memahami kemana Allah hendak membawa kita. Seperti Ignatius dari Loyola yang menyerahkan ambisi prajuritnya dan membuka diri terhadap suara Tuhan yang memanggilnya dari reruntuhan dunia lamanya, demikian pula kita dipanggil untuk membaca tanda-tanda zaman dengan hati yang bening. Namun mendengarkan roh bukan tanpa konsekuensi. Dalam Injil Yohanes, Yesus sudah mengingatkan bahwa dunia akan membenci mereka yang memilih untuk setia kepadanya. Dunia tidak nyaman dengan kebenaran yang tidak bisa dibeli atau dimanipulasi. Dunia tidak ramah terhadap kasih yang tanpa syarat. Maka, ketika kita benar-benar menghidupi Injil, akan selalu ada risiko ditolak, dijauhi, bahkan diserang. Ini bukan hanya sejarah lama para rasul, tetapi kenyataan yang masih hidup hari ini. Di zaman ini, kita pun melihat bagaimana orang-orang yang menyerukan keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap yang lemah justru menjadi sasaran fitnah dan kekerasan. Aktivis lingkungan yang memperjuangkan bumi yang lestari disebut pengganggu ekonomi. Para pembela hak minoritas diserang karena dianggap merusak tatanan moral. Banyak orang yang memilih diam karena takut dibenci. Namun Yesus tak pernah menawarkan kenyamanan duniawi, melainkan kesetiaan sejati. Dunia mungkin membenci, tetapi kasih Allah memberi kekuatan untuk terus melangkah. Dalam dunia yang cepat, bising, dan penuh distraksi ini, suara Roh Kudus kerap teredam oleh gemuruh ambisi, ketakutan, dan kepentingan. Kita sibuk dengan agenda, namun lupa bertanya, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Dalam spiritualitas Ignatian, kita diajak untuk mengolah batin, mencermati gerak batin kita. Apa yang datang dari Tuhan, apa yang bukan. Kita diajak untuk bertanya bukan hanya apakah ini baik, tetapi apakah ini kehendak Allah. Tantangan besar hari ini bukan hanya bagaimana menjadi orang baik, tetapi bagaimana menjadi orang yang setia. Meski dunia membenci, meski arah harus berubah, meski rencana runtuh.
seperti Paulus dan Timotius yang membiarkan langkah mereka dibimbing oleh Roh. Kita pun dipanggil untuk membuka hati terhadap seruan Makedonia zaman ini. Mereka yang tertindas, planet yang sekarat, kaum kecil yang berseru dari pinggiran sejarah. Itulah medan perutusan kita. Setia pada Kristus hari ini berarti berani melawan arus, mendengarkan Roh dalam keheningan, dan melangkah meski dunia tidak mengerti. Dalam semua itu, kita bersandar pada satu keyakinan Ignatian, bahwa dalam segala hal Allah bekerja, dan tugas kita adalah mencari dan menemukan Dia, bahkan dalam larangan, penolakan, dan jalan memutar.